Terus aku sering gini juga, lupa kadang-kadang. Apa tuh? ODOS. Jadi karena laptop saya yang tidak mumpuni, jadi Udah di mata merah, di mata putih tuh udahlah, gampang gitu. Oke. Jadi kalau kamu nggak bisa, kamu nggak akan pernah boleh ujian. Stylenya itu benar-benar nggak kelihatan lagi di mata. tapi temanku bisa baca. Temanku bisa baca. Ini deh kasus bagus. Ini lihat, gituin dulu kan. Baru-baru nih, nggak ngerti apa-apa. Tahu teori doang. Ini lihat deh bagian agak bawah ya gitu. Pas lihat agak bawah. Apa nih? Kok sama aja kayak yang normal gitu. Kembali lagi bersama saya Rama Mintara dan teman-teman saya di sini. Ada Alex. Manggus. Wes. Nah, sekarang di playlist khusus ini, Koas Story, kita akan membahas cerita-cerita seputar Koas per stase. Jadi perbagian tuh kita bahas di episode-episode sebelumnya sudah kita bahas juga. Jadi bisa yang belum nonton bisa tonton episode sebelumnya juga, tapi di sini dulu nggak apa-apa. Sekarang seperti judulnya, kita akan bahas tentang stase mata. Stase mata ini termasuk stase yang minor karena dia berapa minggu dah? Di kampus kita minor sih. 5 Minor ya? 221. 221. 5 minggu, 1 minggu ujiannya, 2 minggu di pusat. Minor banget langsung Iya, tengah-tengah lah. benar. Terus di stase mata ini kita biasanya ada jaga poli, habis itu ada apa lagi? Ada Oka, Ada Oka. Nah, terus ada apa lagi? ruangan jarang. Ruangan jarang sih. Poli sama Oka aja ya. Poli Oka. Yang rame itu mata. Aja yang nggak dapat tokanya sih. Oh ya, aku Sekali doang. Aku sama. sering Aku sekali. Keren. Lanjut cerita. Lanjut lah ya. Sekarang kita mulai dulu cerita masing-masing. Siapa dulu? Dari aku ya. Kamu dulu Soalnya dah. aku nggak ada cerita yang seru-seru gimana gitu, karena ya seperti biasa lancar-lancar aja. Soalnya kan kita patuh dengan aturan, nurut, lakukan sesuatu tuh sesuai dengan ajaran-ajaran yang ditentukan. Jadi nggak ada masalah nih sama mata ya. Terus? Cuman aku ketua nih di situ. Wih, ketua. Kebetulan. Ah. Jadi kan setiap akhir stase kita harus nyari tanda tangan kan. Administrasi lah gitu. Untuk istilahnya, kita nih satu kelompok ini udah menyelesaikan tugas-tugas yang disuruh. Habis itu udah menyelesaikan ujian-ujiannya juga. Jadi tiap orang tuh kan pasti punya tanda tangan masing-masing dan harus dikumpulin lah istilahnya gitu. Nah, ngumpulin itu kita dapat kayak tanda tangan final. Oh, udah lewat nih stasiunnya. Lewat nih stase mata. Nah, di situ tuh yang agak sulit sebenarnya. Nggak tahu ya, mungkin kelompokku aja atau ada kelompok yang lain juga merasa sulit untuk mencari tanda tangan. Tapi pada saat itu tuh kebetulan aja aku sulit dan mungkin bertepatan dengan waktu dokternya yang sempit. Oke, buru-buru gitu ya. Jadi karena kemungkinan sih emang karena laptop saya yang tidak mumpuni, jadi dokternya menolak untuk tanda tangan karena yaitu kan dokter kan padat jadwalnya kan, Iya, kita nggak bisa padat. pungkiri itu. Jadi Benar. ya aku menghambat nih waktu ini, jadi ya udah lanjut ke besoknya baru dapat gitu. Ya itu aja sih kalau kesulitan di mata ya. Berarti Yang yang tanda tangan aja. paling kamu ingat di selama stase mata tuh yang bagian administrasinya aja. Iya, karena itu aja yang berkesan karena ngulang kan gimana. Oh, nyari waktu lain buat. Tapi Dan sisanya aman ya stase? Sisanya aman. Karena kan disuruh istilahnya kita berusaha ngikutin jadwalnya dokter dikala kita masuk stase lain. Oh iya, jadi kayak nyempatin waktu gitu ya. Jadi kita kayak kejar-kejaran waktu gitu loh. Ya. Nah, di situ sih yang berkesan karena ya sulit. Ini bagi saya sih. Enggak tahu yang lain gimana. Kalau ini kan ngulang nyari tanda tangan. Iya. Aku ngulang stase. Kenapa? Gimana? Jadi guys, FYI ini karena aku judul ini aku anggapnya over PD itu tidak baik. Oke. Over PD tidak baik. Jadi kan stase mata ini kan emang aku tuh mulainya di jejaring dulu, bukan di Ya. rumah sakit utama. sama. Nah di jejaring itu kayak aku merasa, disuruh periksa ini nih, langsung kayak periksa semua. Jadi mulai dari pasien datang kita periksa visus, terus ngecek kacamata, terus kayak ngeresepin obat tuh kita sendiri. Jadi selama 2 minggu di sana tuh aku kayak merasa udah di mata merah, di mata putih tuh udahlah, gampang gitu. Oke. Nah, Ngeri. jadi waktu masuk rumah sakit utama nih, masuklah aku sampai minggu ujian. Nah, waktu ujian itu padahal dokternya ngasih kisi-kisi, cuman kayak
kisi-kisi itu kayak misalnya nih anak datang habis dari pesantren, anak tinggal dari pesantren. Nah, kayak gitu penyakit itu udah tertentu di penjelasan dokter itu udah pasti trakoma. Nah, tapi kan kita mikir masa iya sih pasti trakoma kan kayak gitu ya. Aku mikirnya kayak gitu karena kan yang aku terima di rumah sakit Jejaringku datang mata merah kan banyak dedenya ya. Apa gitu kayak banyak. Ya udah, jadi mikir dulu. Jadi kan ada di pas ujian mata tuh ada ujian tulis, ada ujian OSCE. Nah, ujian OSCE-nya aku tuh lancar banget. Karena emang nggak yang sebercerita itu, karena emang kayak datang mata merah, datang mata mengganjal, lebih terpusat kayak jelas gitu ya. Nah, ternyata ujian tulisnya lebih terpusat lagi, yang keluar itu yang kayak datang pesantren. Nah, yang aku nggak pelajarin kayak datang ke pesantren kena pukul, subduktasi lens tuh kayak gitu keluar. Nah, ya udah deh, aku jawab seadanya aja, kayak jawab yang bener-bener yang aku tahu di DD mata merah, DD mata putih aja. Tapi nggak spesifik dapat diagnosanya karena datangnya cuma kayak datang dari pesantren mata merah ya. Aku mikir mata merah kan masih banyak kayak gitu. Ya, jadi guys, over PD itu tidak baik. Ujung-ujungnya aku nggak lulus mata, jadi aku harus ngulang. Ya udah. Sekian. Udah ujian ya guys. It's okay. Kan itu yang bisa jadi cerita kita masing-masing. Itu yang membedakan kisah kita dengan kisah yang lain gitu. Keren sih. Oke, siapa nih? Aku jadi untuk stase mata kebetulan Alex sekarang. Ini ceritanya di Jejaring ya. Di Jejaringku ini kebetulan untuk stase matanya ini kayak harus benar-benar bisa. Jadi kamu diharapkan bahwa saat kamu datang ke rumah sakit, kamu itu udah harus bisa. Dari pemeriksaan, habis itu kayak materi-materi mata itu harus bisa. Karena apa? Kalau waktu dokternya tanya dan kamu nggak bisa, kamu nggak bakal dikasih apa-apa. Jadi kayak kamu datang, kamu sudah bisa kayak gitu. Nah, awal-awal memang agak sulit ya, gara-gara kan harus belajar lagi. Ya sampai akhirnya bisa catch up lah. Kayak kita dikasih buku terus kan sama dokternya. Kita ditanya, kita nggak bisa, kita dikasih buku, suruh baca. Ya udah tiap hari kayak gitu, harus bisa akhirnya bisa lah sama stase mata ini. Lalu kan karena ada kepentingan itu, jadi kalau kamu nggak bisa, kamu nggak akan pernah boleh ujian. Nah, harus bisa. Iya, harus bisa. Nah, waktu itu ada cerita aku soal ujian. Jadi waktu itu ada ujian DOPS. Ujian DOPS itu jadi kita melakukan suatu pemeriksaan. Jadi entah waktu itu kan ada yang tonometri, ada periksa visus, ya kan. Nah, waktu itu aku dapetnya itu periksa visus. Jadi karena waktunya udah sempit, kan gara-gara aku kan telat kan untuk ngejar materi mata ini. Akhirnya aku dapat kenanya itu kena belakang-belakang ujiannya. Aku disuruh saling periksa mata. Jadi aku periksa temanku periksa aku nanti. Nah, awalnya itu aku duluan yang meriksa temanku. Nah, waktu itu periksa visus kan ada yang ini yang pakai apa sih namanya, anjir kok lupa. Snellen-chart. Kan pakai Snellen-chart. Yang nggak tahu ternyata visusku juga bermasalah. Kan syaratnya normal tuh. Iya kan, visusku itu bermasalah. Jadi waktu aku ngetes temanku soal Snellen, kan ada dokternya ngeliatin. Tek, masih kebaca. Temanku bisa jawab. Tek, temanku masih bisa jawab. Tek, akhirnya aku burem. Snellennya itu benar-benar nggak kelihatan lagi di mata aku. Tapi temanku bisa baca. Temanku bisa baca. Aku bingung. Apa yang bisa? Akhirnya, terus si dokter, saya nggak kelihatan, saya izin maju ya dok. Oh iya, maju, aku maju. Bolak-balik terus kan, bolak-balik. Akhirnya stop, berhenti dulu ini ujiannya. Alexander, duduk. Ayo kita periksa mata sekarang ya. Lu yang periksa ya? Ada dokter mata. Ayo, aku periksa refraktor kan biasa sama orang ini kan. Sama teman. Enggak, sama petugas yang refraktor kan. yang di sana. Ini aku sama spesialis mata. Dicek satu-satu. Habis itu dimasukin kacanya satu-satu. Dicobain. Akhirnya diresepin aku sama dokternya. Ini Alexander saya resepin ya. Nih besok kamu beli. Oh iya dok, makasih. Sekarang tadi beli. Beli aku. Tak pakai. Pakai kacamata dia habis itu. Tak pakai. Soalnya aku nggak biasa pakai kacamata, nggak seneng. Kayak culun dah. Sebenarnya nggak boleh. Semua orang yang pakai kacamata dibilang culun sama ini alamat sekarang Instagram jujur aku nggak bisa nyetir nggak pakai kacamata. Nah, aku kan mataku emang buram kan aku ada silinder yang agak tinggi kan. Picak. Oi. Terus. Dio, woi Mas, matamu picak tak?
Ya makanya itu aku kurang nyaman aja bagi macam nggak senang aja sih. Jadi intinya ya kamu meriksa, tapi kamu meriksa, nggak aku bener yang bermasalah ternyata dari pemeriksaan itu. Untung pasiennya kayak gini, oi mas. Bincang dong. Iya saya bincang. Anjir, tapi aku akhirnya beruntung banget di rumah sakit itu gara-gara dia punya peraturan kayak gitu. Akhirnya kan jadi belajar mata. Sampai waktu ujian itu kan ada dry eye syndrome. Aku bahkan bisa nulis secara persis definisi dry eye syndrome menurut sebuah buku gitu, buku apa ya, buku pedoman untuk dry eye syndrome punyanya Indonesia gitu. Aku tulis perkataannya itu sama persis sama textbook saya. Kamu dikasih ya buku? Dikasih di PDF-nya? Ya, sama waktu dijaring. Dan waktu ujian balik ke RS Pendidikan Pusat, kan ujian yang Manggus ini yang ujian tulis itu kan berguna banget. Bener-bener definisi aku plek ketiplek sama bukunya itu gara-gara 2 minggu aku itu belajar buku Dia baca materi, kalau aku lebih ke praktek, makanya aku lebih di OSCE-nya yang bagus, ujian tulisku yang jelek. Lebih ke kayak kita belajar yang dikasih tahu, misalnya kita ngikutin nih, terus kan kadang dokter ini namanya gini, ini tuh penyakit ini, itu yang kita ingat kan. Oh iya. Makanya lebih menjurus kan. Kalau penyakit tuh dia bisa, tapi kalau misalnya teori yang gitu nggak bisa deh. Teori yang plek ketiplek nggak bisa. Karena dia dikasih buku itu dari bener-bener belajar buku terus, jadi kayak biasanya kita koas datang dengan kepala yang suci dan kosong. Jadi sebenarnya paling sana nggak bisa. Yang paling baik itu lah praktek tetap jalan, baca buku tetap harus. Aku waktu itu gitu. Dapatkan Stoilist Koas Kit Bag, tas organizer minimalis untuk koas dan kegiatan sehari-hari seperti fotografi dan sebagainya. Jangan biarkan ada barang yang tertinggal. Link di deskripsi. Pas ujian tulisnya, aku kayak apa yang pertama aku tulis yang aku ingat dari buku. Habis itu baru yang aku ingat dari dokternya ngomong. Jadi, banyak banget gitu tulisannya. Kalau aku sampai pas ujian tulis, ya tahulah sendiri. Aku nggak ada baca-baca teori gitu sih. Berpedoman pada buku yang sering dibawa oleh mahasiswa koas di Surabaya. Iya. Itu kan dari yang itu udah aja. dirangkum gitu ya. Ya dari itu aja. Setelah dari itu ya udah, sisanya mengarang bebas. Ya tapi di buku itu juga nggak ada, Gus. Anak-anak datang dari pesantren penyakit apa tuh nggak ada. Itu memang ada dokternya sendiri yang teorinya. Makanya aku bilang pengarang bebas. Pokoknya pokoknya satu soal ini panjangin. Itu buku sakti tuh ya. Sakti banget. Apa itu buku apa? Textbook itu. Enggak, kita pakai si buku MM. Merangkum. Aku pikir juga pesantren itu apa ya? Mana aku orang Bali nggak tahu pesantren lagi gitu. Jadi kayak gimana suasana di pesantren tuh aku nggak dapet. Oh iya, aku masih bisa kebayang soalnya punya teman yang emang dulunya di pesantren dan sering pernah gini ngobrol-ngobrol. Aku belum cerita ya? Belum. Stase Mata. Oke, Stase Mata ya. Kalau di Stase Mata, aku nih menurutku bagus sih. Yang paling aku ingat tuh ikut operasi katarak. Dokternya itu main-main sama mata, keren banget. Aku robekannya halus tipis. Masukin lensanya kayak pelan. Iya. Pak, lihat ke atas, lihat cahaya di tapi bapaknya itu lihat kanan kiri gitu. Jangan takut. Ya itu dah. Soalnya kita ngeliat harus deket banget. Iya. Dan harus ini stay matanya. Matanya diam, nggak boleh lirik kanan ada kiri alat gitu. besi yang bikin. Yang ganjel tuh. Nah. Cuman kalau digerakin tetap bisa gerak matanya orang. Iya. Aku kebetulan pernah juga kan operasi mata di RS Indra di sini kan. Jadi kayak ada kebayangan gitu. Nggak, ya adalah pokoknya. Ini masih ada bekasnya dikit. Gitu tuh, apa namanya? Bendol-bendol Erdeolum atau Kalasion berarti dia. Terus, nah yang aku ingat tuh dah operasinya aku ingat dikasih lihat, gini ya ternyata ya gitu. Dan kadang kan dokter-dokter tuh suka ngadain gini kan, ngadain pelayanan gratis buat katarak gitu toh. Iya. Organisasi dokter mata tuh. Ya tuh dah keren tuh. Terus di Poli juga pas sebelum Poli tuh aku dikasih kesempatan buat ini, kan biasa kita tuh pengmas kan, pengabdian masyarakat. Kita presentasi tuh sebelum orang-orang dilayani, kita presentasi ada tanya jawab gitu. Itu karena sasa-sasa awal yang masih pakai gaun panas gitu. Jadi berkesan sih buatku karena pertama kali presentasi didengerin dan ada yang nanya, antusias kayak gitu. Dan itu menurutku wah mantap sih. Tapi paling serem sih itu apa tindakan-tindakan di mata itu. Aku pernah lihat yang injeksi di mata itu. Ya. Anjir.
aku kayaknya nggak bakal bisa ngelakuin itu deh. Itu yang lihat serem banget. operasi katarak itu lo keren sih. Iya, Tapi keren. kayak Serem banget. harus bener-bener nggak tremor orangnya. Kok bisa tremor tuh? Sulit. Itu koyak semua itu kornea. Muncul tuh, muncul. Layernya tuh tipis-tipis kan, kayak Iya. lihat tuh. Bahkan aku nggak ngerti tuh dia ada jaritan. Nah bener. Iya. Karena saya mau cek jaritan gitu, kalian lihat di street lamp tetap nggak kelihatan. Iya bener. Emang butuh terbiasa sih kalau itu ya. Aku nggak tahu mana benangnya, sumpah. Iya. Oh iya udah bagus. Terus dokternya mana? Oh ini loh dek. Terus pas awal-awal disuruh pakai kayak inspeksi yang biasa, habis itu pakai alat yang gitu tuh, ini deh kasus bagus, ini lihat gituin dulu kan, baru-baru nih nggak ngerti apa-apa, tahu teori doang, ini lihat deh bagian agak bawah ya gitu, pas ngeliat set, agak bawah, apa nih, kok sama aja kayak yang normal gitu, oh iya dok, benar dok, ada seperti ininya kan. Kadang kita harus kayak gitu toh, habis itu nanti baru pastiin lagi kalau ada perkasi yang Iya, sama, bener. baru lihat lagi gitu. Harus sok tahu dulu. Oh iya. Tapi nggak berani ngasal. Iya. Kayak tadi kamu ya sebelumnya kan kamu juga bilang paham dek. Paham. Nanti baru. Benar itu biasa. Itu. Itu sih kalau stase mata ya. Udah itu cukup aja ya? sih. Ya serulah stase mata. Oke, itu Kamu aja. udah apa ya? Hah? Udah cerita ya? Coba. Ceritanya udah. Udah. Udah itu aja. Satu lagi nih ada nih. Aku ujian mini CX kan harusnya responsi kan ada kasus, ada teori toh. Kasusnya aku sampai minggu terakhir di sana tuh nggak dapet kasus. Jadi disuruhlah aku ngambil kasus yang diperiksa sama temanku. Sedangkan temanku meriksanya nggak lengkap. Pasien ibu hamil dengan miopi waktu itu, rambut jauh gitu. Ya aku nulis seadanya yang dicatat temanku. Mana tulisannya cuma singkat-singkat gitu kan aku nggak ngerti toh. Sampai akhirnya pas presentasi aku presentasiin teorinya lengkap, tapi Pasiennya nggak tahu. nggak tahu. Iya, bener, paham sih itu. Terus ya udah pasiennya ini ditanya pasien ya nggak ngerti lah. Terus aku cerita, untung dokternya baik. Jadi disuruh kayak, oh ya udah deh nggak apa-apa, nanti kamu diskusi sama temenmu ya gitu. Oh ya udah. Terus aku sering gini juga lupa kadang-kadang. Apa tuh? ODOS. Oh, jadi, iya. jadi kadang-kadang kita udah nggak nulis nih mata apa. Ntar pas kita gitu bingung dah. Anjir ini mata ODOS apa. ya. ODOS tuh Dextra Sinistra gitu. Dextra atau Sinistra ya gitu. Aduh mati aku gitu. Ntar bingung dah, ntar pas mau presentasi gimana ini gitu. Ya benar-benar itu sering Sering kelewat sering ya. kelewat. Kita cuma biasanya nulis atas bawah, tapi nggak nulis gini ya keterangannya. ODOS mata atau nggak indra lain telinga. Pokoknya yang ada dua, Ya kan? yang ada dua tuh Kanan apa kiri gitu. Harus ditulis guys. Harus ditulis tuh. Dextra Jadi, Sinistra ya. jadi pengalaman itu sering terjadi lupa nulis. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Telah stase mata. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.